sekelebatan ada sosok perempuan. Dia ini tingginya 2 meter, tinggi sekali, dan rambutnya ini nggak beraturan. Dan pada waktu itu terlihat jelas wajahnya ini hancur. Bukan mas, itu namanya Lastri. Dia agak jahat. Ada suara tangisan bercampur seperti orang yang ngorok. Aku mau tinggal di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh Rama di sekitaran tahun 2009. Di mana cerita ini nantinya akan berhubungan dengan yang kami alami di studio. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang baru saja nonton tayangan ini dan baru tahu tentang channel Kembara Sunyi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar dengan sopan dan positif. Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung Kembara Sunyi sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Jadi beberapa hari yang lalu pernah ada satu kejadian yang terjadi di studio kami. Jadi tanpa sengaja ada sosok makhluk halus, tingginya sekitar 2 meter, dia perempuan, rambutnya panjang dan wajahnya ini hancur sekali. Dan waktu itu di sini masih ada istriku, dan waktu itu istriku sempat takut karena sering kali sosok ini mondar-mandir dari kamar keluar dan masuk lagi sambil sekali itu mainin pintu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa sosok ini tiba-tiba datang ke studio kami? Ini ada hubungannya dengan cerita yang akan saya ceritakan. Jadi, sebelum adanya sosok ini datang, ada email yang masuk dari sobat kembara yang namanya Rama. Dia ini cerita, di tahun 2009 itu Rama tinggal di Malang dan dia statusnya sebagai mahasiswa. Dia kuliah di salah satu universitas di Malang, dan pada waktu itu Rama ini kuliah dari pagi sampai siang, dan malamnya dia inisiatif untuk jaga warnet. Jadi di situ ada satu warnet yang membuka lowongan di shift malam. Kemudian Rama ini memutuskan untuk jaga di warnet tersebut. Awalnya ketika sampai di warnet itu belum ada kejadian yang aneh atau kejadian yang ganjil. Jadi warnet ini letaknya ada di lantai 2. Di lantai pertama itu digunakan untuk warung kopi, kemudian naik ke lantai atas ada warnet. Di situ banyak sekali bilik-bilik warnet, dan di belakang ada satu toilet. Dan sebelum sampai ke toilet itu di sebelah kiri ini ada pintu kaca, di mana pintu kaca ini kita bisa melihat ke arah luar. Di situ ada 1 kali 1 meter seperti taman yang sudah terbengkalai. Jadi ada bangunan-bangunan yang seperti bekas air terjun mini seperti itu. Nah, disinilah letaknya sosok perempuan yang wajahnya hancur ini. Singkat cerita, pada malam itu ketika jam 1 dini hari, Rama melihat ada satu pelanggan ini yang belum selesai main internet di situ. Ditunggulah oleh Rama. Jadi Rama nunggu sampai nggak lama kemudian Rama ini mendengar dari arah toilet belakang itu seperti ada yang mainin pintu, dibuka, ditutup, dan sesekali pruak seperti itu. Nah, Rama awalnya kaget karena Rama belum lama di situ, baru sekitar seminggu ada di situ. Nggak lama kemudian satu pelanggan ini datang ke Rama dan dia selesai main internetnya. Mas, selesai mas. Loh, kenapa mas? Aku dari tadi itu ngelihat ada sosok perempuan ini
jalan mondar-mandir. Terus aku dengar ada suara pintu yang dibanting seperti itu. Oh iya mas, Rama cuma mengiyakan dan anak ini pun keluar. Rama pun matiin semua listrik yang ada di situ dan Rama bergegas pulang. Malam itu nggak ada kejadian apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian, pada waktu malam Rama jaga warnet itu, di sekitar jam setengah 12 malam, seperti biasa Rama ini main YouTube dan main Facebook pada waktu itu. Ada satu permintaan pertemanan di Facebook yang pada waktu itu dilihat ini adalah perempuan, dan ketika diklik namanya ini nggak jelas, jadi cuman ada huruf-huruf yang nggak beraturan, jadi namanya nggak bisa dibaca, nggak bisa dieja. Dan di situ ketika Rama mengklik profilnya, ada dua foto perempuan. Foto perempuan ini rambutnya sebahu dan dia ini agak gemuk sedikit, dan cuman menampilkan dua foto ini tanpa ada informasi lainnya. Awalnya Rama mengira ini cewek iseng, jadi belum dikonfirmasi pertemanan itu. Kemudian Rama jaga warnet sampai di sekitar jam setengah 2 malam, dan malam itu selesai. Keesokan harinya pada malam sekitar jam setengah 11 malam, cewek yang kemarin add ke Facebooknya Rama ini tiba-tiba dia mengirim chat di Facebook. Dia bilang, cewek ini, "Malam mas, apa kabar?" Nah, Rama menjawab dengan baik, "Ini siapa?" Nah, cewek ini kemudian tanya lagi, "Mas yang jaga di warnet itu kan?" Nah, karena Rama tahu bahwa oh mungkin ini orang dekat, mungkin dia ini sering main ke warnet, karena dia tahu kalau Rama jaga di situ. Kemudian Rama menjawab dengan biasa, "Oh iya mbak." Nah, pada waktu itulah Rama mengkonfirmasi pertemanan. Nah, setelah menerima konfirmasi pertemanan, cewek ini bilang, "Terima kasih ya mas." "Oh iya, sama-sama." Malam itu pun berlalu, dan beberapa hari kemudian, di malam itu di sekitar jam setengah 12 malam, cewek ini kemudian chat lagi di Facebook, dan cewek ini tanya, "Mas, ada nomor telepon nggak yang bisa dihubungi untuk nambah pertemanan aja, karena kalau tiap malam aku itu susah tidur." Waktu itu juga Rama ngasih nomor telepon dengan harapan ya untuk nambah teman awalnya. Setelah dikasih nomor telepon, nggak lama kemudian ada telepon masuk di HP-nya Rama. Ketika dilihat nomornya belum terdaftar, belum tercetak nama di situ, kemudian diangkat oleh Rama, dan ternyata suara ini suara perempuan yang dia mengaku perempuan yang sudah add di Facebooknya Rama. Dari situ Rama coba akrab ngobrol, Rama tanya dari mana asalnya dan lain-lain. Tapi kemudian si perempuan ini jawab itu selalu singkat-singkat. Nah, yang semakin membuat Rama ini aneh, ketika itu Rama menggunakan headset dan ngobrol asik dengan perempuan ini sampai di sekitar jam setengah 2 malam. Pada waktu itu warnet sudah sepi dan Rama berinisiatif untuk matikan seluruh listrik. Tapi masih tersambung dengan perempuan ini, masih ngobrol. Jadi Rama bilang, "Mbak, tak sambil untuk matiin listrik ya, karena aku sudah mau tutup." "Oh iya mas, nggak apa-apa, kita tetap tersambung aja, tetap ngobrol." Oke. Waktu itu Rama berjalan menuju ke toilet belakang. Dan begitu sampai di pintu yang kaca itu, perempuan ini bilang, "Mas, coba berhenti deh di situ." Rama berhenti. Di sebelah kirimu itu ada pintu kaca. Di situ yang jaga cewek. Dia wajahnya hancur, tingginya itu sekitar 2 meter. Pada waktu si cewek ini bilang seperti itu, Rama ini agak takut. Dan ketika Rama noleh ke arah pintu itu, memang nggak ada yang terlihat. Dan cewek ini kemudian bilang, "Udah mas, nggak usah takut, tak temenin ya, nggak usah takut." Kemudian Rama menuju ke satu komputer yang ada di belakang persis di sebelah toilet. Pada waktu Rama ini matikan komputer itu, cewek ini bilang, Mas, tahu nggak, komputer yang kamu matiin itu sering rusak kan?" Nah, Rama ini kaget lagi, karena memang benar, komputer itu memang sering kali rusak, dan kerusakannya itu selalu terjadi di daerah kabel. Jadi seperti ada yang sengaja mencabut kabel. Dan keesokan harinya ketika diperbaiki, kabel ini kembali lagi semburat dengan sendirinya. Nah, pada waktu si cewek ini bilang, "Loh mbak, kok kamu tahu? Kok kamu tahu kalau komputer ini sering rusak?"
Padahal nggak ada yang tahu kecuali pegawai warnet di sini. Dan kamu kok tahu kalau aku lagi ada di komputer ini? Iya, pokoknya tahu lah mas, udahlah. Yuk bahas yang lain aja. Nah, Rama kemudian matikan seluruh listrik yang ada di situ, matikan lampu. Rama bergegas turun. Nah, malam itu pun berlalu dan beberapa malam kemudian perempuan ini telepon lagi. Di jam yang sama, di sekitar jam setengah 12 malam. Pada waktu itu, warnet ini sudah mulai sepi. Dan yang dibingungkan oleh Rama, entah kenapa perempuan ini selalu telepon pada waktu warnet ini sudah mulai sepi dan Rama akan bergegas pulang. Selalu seperti itu. Dan malam itu perempuan ini telepon lagi. Dia bilang, mas, udah mau tutup ya warnetnya? Iya mbak, sebentar ya aku pakai headset dulu. Dia pakai headset dan Rama ini kemudian matikan satu persatu komputer dan menuju ke arah belakang. Pada waktu akan menuju ke arah belakang, Rama ini ingat kalau cewek ini pernah bilang bahwa di pintu kaca itu ada yang jaga perempuan dengan wajah yang rusak. Jadi pada saat Rama ini mau menuju ke belakang, Rama ini agak sedikit takut ingat dengan kata-kata perempuan ini. Tapi entah kenapa tiba-tiba perempuan ini bilang, mas udah nggak usah takut mau ke belakang kan, mbaknya lagi nggak ada di situ. Rama ini kemudian jalan, oh iya, enggak, aku nggak takut kok, Rama bilang seperti itu. Dan ketika melewati pintu kaca itu, memang Rama nggak merasakan apa-apa. Dan pada waktu itu Rama sekali lagi mematikan komputer yang ada di dekat toilet. Dan lagi-lagi kondisi komputer itu kabelnya sudah nggak beraturan, sudah seolah ada yang sengaja mencabut kabel itu. Lagi-lagi perempuan ini bilang, mas komputernya rusak lagi kan, kayak ada yang nyabut kan kabelnya. Iya, kamu kok tahu mbak? Iya, itu sosok yang nunggu di situ usil mas. Itu sosoknya kakek-kakek bongkok, dia itu sering usil. Memang yang sering diusilin ya komputer itu. Nah, setelah itu Rama ini kaget lagi. Kok dia ini bisa tahu semua gitu loh. Kamu kok bisa tahu semua mbak? Kamu ini sering ke warnet atau gimana? Ya pokoknya aku tahu lah mas. Setelah itu Rama ini rencana mau kembali ke depan dan mau nggak mau dia harus melewati pintu kaca itu. Sebelum melewati pintu kaca itu, si cewek yang ada di telepon ini bilang, mas, mbaknya udah balik loh. Tapi kamu nggak usah lihat ke arah kanan ya. Dia ada di situ. Oh iya dah, kamu kok tahu? Iya, dia ada di situ, dia udah balik. Pada waktu Rama ini melewati pintu kaca itu, mau nggak mau, Rama ini dari sudut mata ini kelihatan. Jadi ada perempuan tingginya sekitar 2 meter. Dia ini rambutnya berantakan dan wajah yang hancur, tangannya menempel di kaca dan seperti ngintip ke arah Rama seperti ini. Waktu itu Rama memberanikan diri dan coba jalan pelan, tapi si cewek yang ada di telepon ini terus bilang, udah mas nggak usah takut, jalan terus saja, jalan, ada aku tak temenin. Rama jalan menuju ke server, dan di server itu dia ambil tes dan kemudian Rama pulang. Keesokan harinya perempuan ini telepon lagi di jam yang sama, di jam dimana warnet ini sudah mulai sepi. Dan pada waktu itu perempuan ini bilang, mas udah mau tutup ya? Iya mbak, udah mau tutup, nggak usah takut, di bawah masih ada temen kok. Rama bilang, loh temenku udah pulang semua mbak, jam 10 kan warkop di bawah sudah tutup, jadi di bawah nggak ada orang. Enggak, itu ada temanmu di bawah, dia duduk di atas motor sambil ngerokok. Oh iya, Rama awalnya nggak percaya karena mungkin ini bercandaan mbak ini. Dan ketika Rama beres-beres semua, Rama turun menuju tangga, si cewek ini bilang, mas lampu toilet belum dimatiin. Rama kemudian naik kembali ke toilet dan ternyata benar, lampu toilet ini belum dimatikan. Dan ketika Rama matikan toilet, Rama ini tanya lagi, mbak kamu ini kok tahu semua sih? Sampai lampu toilet belum tak matikan kamu tahu. Kamu ini siapa sih? Udahlah mas, pokoknya aku tahu. Sambil dia ini sering kali kalau ngobrol sama Rama, dia ini sering cekikian seperti itu. Jadi dalam kalimatnya atau dalam bahasanya dia ini selalu setelah ngomong satu kalimat dia ini selalu ketawa si perempuan ini. Jadi udahlah mas, pokoknya aku tahu. Nah, pada waktu Rama turun ke bawah, ternyata benar di bawah ini ada salah satu teman Rama yang tinggalnya nggak jauh dari situ. Dia ini sering kali main ke warnet itu dan malam itu
teman Rama ini yang namanya Andi, dia duduk di atas motor sambil ngerokok. Persis seperti apa yang dikatakan perempuan ini di telepon. Waktu itu Rama takut dan agak kaget juga. Karena kok bisa tahu perempuan ini. Disapalah teman Rama ini. Di, kamu kok di sini, Di? Iya, aku di rumah gerah, pengen keluar ya, aku nyamperin kamu, nunggu kamu. Tak lihat masih ada motormu, jadi aku nunggu di sini. Oh iya. Ngobrol lah Rama dengan Andi ini, nggak berapa lama, sekitar setengah jam. Si Andi memutuskan pulang, tapi Rama ini masih tersambung ngobrol dengan perempuan ini. Rama kemudian tanya, Mbak, kamu kok tahu semua ya? Dari awal aku kenal sama kamu ini, kamu nggak pernah ngomong siapa namamu, kamu nggak pernah ngomong di mana kamu tinggal, tapi kamu kok semua tahu tentang apa yang aku lakukan, bahkan lampu toilet yang di atas belum mati kamu tahu. Sampai ada temanku di bawah kamu tahu. Kamu ini siapa? Ah, lama nggak usah terlalu dipikirin. Udahlah, pokoknya aku tahu. Enggak, kamu siapa sih sebenarnya? Ya aku tahu lah Mas, aku kan tinggal di lantai 2. Waktu itu juga Rama ini matikan teleponnya dan Rama ini pulang. Di sepanjang jalan itu Rama kepikiran, ini siapa yang telepon ini? Ini sangat misterius sekali dan dia bilang dia tinggal di atas. Jadi Rama berpikir, jangan-jangan ini makhluk yang tinggal di atas, jangan-jangan ini perempuan yang wajahnya buruk itu. Dia coba nggoda Rama dengan cara seperti itu. Jadi sepanjang perjalanan Rama ini mengendarai motornya sambil memikirkan hal ini. Karena hal ini terjadi berulang kali di tiap malam. Perempuan ini telepon dan selalu tahu tentang apa yang terjadi di situ. Dan pada saat Rama ini mau memasuki rumahnya, dia masuk ke gang yang sudah sepi pada waktu itu. Dari spion, Rama ini melihat ada sosok perempuan dengan wajah yang hancur. Dia ini duduk di belakang Rama. Dan pada waktu itu Rama ini coba membelokkan spionnya dan Rama terus menuju ke rumahnya. Keesokan harinya, Rama ini menceritakan hal ini ke teman-temannya yang ada di situ. Termasuk teman-temannya yang jaga di warung kopi dan juga 2 orang suami istri yang jaga di warnet itu. Dia bilang, kalau beberapa malam itu dia selalu ditelepon oleh perempuan yang misterius. Dan perempuan ini bilang, dia tahu semua. Bahkan dia tahu komputer yang di belakang itu sering kali rusak karena kabel-kabel sengaja ditarik oleh satu sosok kakek-kakek yang bongkok yang usil di situ. Dan ada satu perempuan yang wajahnya hancur, dia nunggu di balik pintu kaca itu. Dia cerita semua, Rama cerita semua ke teman-temannya. Dan waktu itu salah satu temannya bilang, udah sini tak teleponnya, nomornya. Jadi dipencetlah nomor itu yang biasa telepon Rama. Ketika ditelepon ternyata nomor ini belum terdaftar. Nomor ini tidak terdaftar. Itu yang bikin aneh. Dan teman-temannya mengira bahwa Rama ini mengada-ada. Teman-temannya mengira Rama ini bohong. Dan ketika dilacak Facebooknya, Facebook ini nggak ada sama sekali. Dan nggak ada Facebook dengan profil seperti ini. Pada waktu itu Rama ini sempat bingung dengan apa yang dialami. Karena kejadian yang dialami Rama ini nggak hanya 1-2 kali, tapi setiap malam terjadi pada Rama. Dan cewek ini selalu tahu tentang apa yang terjadi di situ. Malam itu ada telepon lagi yang masuk dan dari nomor yang sama. Karena Rama ini sudah mengalami ketakutan, Rama ini membiarkan telepon ini, jadi nggak diangkat oleh Rama. Dan keesokan harinya di malam yang sama, perempuan ini telepon lagi dengan nomor yang itu. Padahal 2 hari sebelumnya nomor ini ditelepon oleh teman-teman Rama, tapi nomor ini belum terdaftar. Yang bikin Rama aneh, pada waktu itu malam itu Rama menuju ke toilet. Jadi pelanggan sudah mulai sepi dan Rama akan menutup warnet itu. Rama menuju ke toilet. Pada waktu di dalam toilet, Rama ini mendengar samar-samar suara cewek. Ada suara cewek yang bilang, Mas kenapa nggak angkat nomor teleponku sih? Waktu itu juga Rama cepet-cepetan dan keluar. Ternyata nggak ada siapa-siapa dan Rama langsung pulang. Dan setelah kejadian itu, Rama ini cerita lagi ke teman-temannya. Nah, ada spekulasi bahwa mungkin cewek ini adalah cewek yang nunggu di lantai 2. Nah, ketika email ini masuk di Gembara Sunyi, ada tim yang bilang bahwa ada cerita tentang Rama yang jaga warnet dan sosok perempuan misterius ini yang belum tahu siapa namanya. Pada saat aku baca email itu, memang sesekali aku ngerasakan merinding. Dan pada waktu itu juga
aku coba kontak batin dengan siapa yang sebenarnya menggoda Rama. Jadi ketika aku kontak batin, aku bilang bahwa kalau memang kamu ini ada, tolong datang ke sini, tolong tunjukkan ke aku dan perkenalkan siapa dirimu. Nah, malam itu ketika setelah baca email, di sekitar jam 9 malam, pada waktu kami masuk ke studio, tiba-tiba istriku itu kaget, dikagetkan oleh sesuatu. Jadi aku lihat istriku, astagfirullahaladzim, loh kenapa? Aku tadi sekelebatan lihat ada sosok tinggi gitu, wajahnya hancur gitu loh. Nah, setelah itu nggak lama kemudian, setelah masuk studio dan keluar studio, memang sekelebatan ada sosok perempuan. Dia ini tingginya 2 meter, tinggi sekali, dan rambutnya ini nggak beraturan. Dan pada waktu itu terlihat jelas wajahnya ini hancur. Dan yang paling bikin heran itu adalah sebelum kemunculan makhluk ini, nggak pernah ada bau-bau yang aneh di studio kami. Tapi sebelum sosok ini muncul, seringkali kami ini mencium bau ikan yang sangat busuk sekali. Jadi ada seperti bau busuk ikan yang sudah lama nggak dibuang, jadi baunya busuk sekali, dan itu nggak pernah terjadi di studio kami. Jadi ada hubungan dengan bau busuk ikan ini dengan kehadiran sosok perempuan ini. Dan pada malam itu ketika kami tidur, jadi ada sosok perempuan, dianya nggak terlalu tinggi, badannya agak gemuk, dia datang. Dalam mimpiku dia datang, dia bilang, "Mas Itang, namaku Maria." Loh, Maria? Maria siapa? Maria, Mas. Jadi aku memang yang telepon ke Rama. Loh, oh kamu Maria, kamu yang telepon Rama? Iya, Mas. Jadi di mimpi itu ada dialog kami seperti itu. Dan pada waktu itu aku bilang, "Loh Maria, terus yang kemarin datang ke sini yang dia tingginya hampir 2 meter, perempuan itu yang wajahnya hancur, itu siapa? Bukannya dia yang telepon Rama?" "Bukan, Mas. Itu namanya Lastri. Dia agak jahat." Waktu itu juga aku kaget. Oke. Ya udah Maria, makasih ya. Ya udah Mas, aku pamit dulu ya, Mas. Gak lama setelah itu, Maria ini tiba-tiba pergi dan dia pamit gitu aja. Dan masih di malam yang sama, aku itu dengar ada suara seperti perempuan nangis, tapi suara nangis ini bukan suara perempuan, tapi seperti seorang pria yang ngorok. Jadi ada suara tangisan bercampur seperti orang yang ngorok. Nah, waktu itu aku bangun karena saking berisiknya. Terus aku ngintip, jadi ada satu jalan kecil menuju ke studio itu, dia duduk di situ, ada perempuannya yang wajahnya hancur itu, dia duduk sambil nangis seperti itu. Aku bilang, oh ini yang dibilang Maria, ternyata ini namanya Lastri. Lah waktu itu aku lanjutkan tidur lagi dan aku coba kontak batin, kenapa Lastri kamu kok nangis? Terus tiba-tiba Lastri ini jalan deket ke aku, dia ini bisikin telingaku, "Aku mau tinggal di sini." "Kamu nggak bisa tinggal di sini," aku bilang seperti itu. Terus dia lari lagi ke pojokan, dia nangis lagi. Aku coba kontak batin lagi, "Kenapa kamu Lastri kok nangis? Kamu nggak bisa tinggal di sini, kamu cari tempat lain." Nah, ada kemungkinan Lastri ini mungkin sudah diusir oleh penghuni yang lain yang jahat ke dia. Jadi mungkin dia sudah nggak punya tempat tinggal, dan ketika kita membicarakan dia ini datang. Dan memang ada kesengajaan, sebelum-sebelumnya aku memang ada kontak batin untuk ngundang sosok ini. Tapi entah kenapa yang hadir adalah Lastri. Seharusnya yang hadir adalah Maria lebih dulu. Tapi mungkin karena Lastri juga tinggal di situ, jadi yang datang lebih dulu adalah Lastri. Dan setelah kejadian itu, aku coba usir baik-baik si Lastri ini untuk nggak usah tinggal di sini, kamu cari tempat lain. Dan memang baunya sangat busuk sekali, bau seperti bau ikan yang busuk. Nah, kita tahu bahwa ketika kita membicarakan sosok tersebut, ini memang seringkali sosok ini selalu hadir atau sering hadir di mimpi. Dan tanda-tanda itu selalu diawali dengan kemunculan bau-bau yang beda dengan bau yang seperti biasanya. Dan bagi teman-teman yang sedang nonton tayangan ini, mungkin
ada beberapa teman yang mengalami kejadian yang aneh, mungkin dengan ada bau ikan yang busuk sekali, dan kemudian ada suara-suara seperti yang ada suara yang beda dari biasanya. Ya mungkin itu adalah kehadiran Lastri. Jadi kita tahu bahwa ketika kita membicarakan sesuatu, seringkali mereka itu ngerasa terpanggil. Dan ketika memang kalau sosok Lastri ini datang, lebih baik langsung bilang bahwa jangan tinggal di sini Lastri. Coba berkata tegas ke dia, karena dia lagi butuh tempat tinggal. Dia nggak mau tinggal di pohon atau di hutan, dia pengennya tinggal di rumah, karena dia terbiasa tinggal di rumah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan hubungan dengan cerita ini. Dan memang beberapa hari yang lalu sosok Lastri ini sudah nggak ada, dan bau-bauan seperti ikan busuk itu sudah nggak tercium lagi. Nah, jadi semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, karena menurut pengakuan Rama terakhir, ternyata warnet itu seringkali digunakan untuk acara mabuk-mabukan oleh teman-teman Rama. Dari situlah sosok Maria ini nggak suka, dan dia coba bilang ke Rama sebagai penjaga warnet tersebut. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari ketika rumah atau hunian atau apapun yang digunakan dengan hal-hal yang maksiat. Bisa jadi mereka akan membawa hal-hal yang buruk juga. Jadi bisa jadi yang tinggal di situ adalah makhluk-makhluk halus yang beraura negatif, bukan beraura positif. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat persis dari sudut mata, perempuan ini dengan wajah yang hancur, tangannya nempel di kaca, dan seperti... Oh, jancuk, cut. Dia lagi duduk di atas motor lah. Rama ini kaget, kok bisa tahu perempuan ini kalau ada? Gerak.